warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Samara. Pada sore hari ini sangat berbahagia sekali karena kita mau ngobrol, berdiskusi, sharing gitu ya. Dan tentunya ini adalah salah satu kabar yang membahagiakan juga nantinya di sini. Nah, sahabat Samara, alhamdulillah tentu kita semuanya wajib bersyukur karena sore hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kemudahan dalam melangkahkan kaki kita untuk senantiasa menuntut ilmu gitu ya. Dan di sini kita akan bersama-sama belajar bersama para narasumber yang sangat luar biasa. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Syahdara Anissa Ma'ruf. Saya anggota pimpinan wilayah Nasyaatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku host dalam acara podcast ini. Nah, di depan saya ada narasumber yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Narasumber yang pertama adalah Mas Iwan Setiawan. Assalamualaikum Mas Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Mas Iwan kabarnya sehat dan nantinya akan memberikan ilmu kepada kita semua. Jadi Mas Iwan ini merupakan Ketua Divisi Program Samara, Biro Jodoh Majelis Pelayanan Sosial, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan narasumber yang kedua yang bernama Mbak Nunung Damayanti. Biasa saya panggil Mbak Nunung. Kita semua biasanya memanggil Mbak Nunung. Apa kabar Mbak Nunung? Alhamdulillah kabar baik Mbak Nisa. Jadi Mbak Nunung ini semuanya sudah tahu ya bahwa beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Wilayah Nasyaatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik sahabat Samara semuanya, jadi acara podcast ini kita mengangkat tema tentang mempertemukan harapan dakwah enteng-entengan tapi yang tidak enteng gitu ya. Jadi ini nanti kita akan membahas seputar program tentang Biro Jodoh. Nah, acara ini terselenggara berkat Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi sahabat Samara semua bisa menyimak melalui live YouTube dan juga Facebook Majelis Tablik Muhammadiyah dan juga YouTube Pelayanan Sosial Channel. Nah, jangan sampai ketinggalan ya gitu. Nah, di sini nanti akan saya memberikan beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang jodoh gitu ya, tentu seperti rezeki gitu ya. Memang jodoh itu sudah ditentukan ya oleh Allah ya. Akan tetapi bagaimana sih peran manusia gitu? Kalau memang sudah ditentukan, apakah kita harus berupaya, berikhtiar atau cukup nunggu aja deh wong udah ada jodohnya gitu. Cuman di sini saya mau bertanya lebih lanjut kepada narasumber pertama Mas Iwan. Menurut Mas Iwan, jodoh itu ikhtiar atau takdir? Ya, terima kasih Mbak Syahdara. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertemu dengan kru dari Samara, Biro Jodoh Samara, Majelis Pelayanan Sosial PBMDIY. Ya, pertanyaan menarik tadi berkaitan dengan jodoh. Apakah jodoh itu takdir atau ikhtiar? Nah, kalau biasa kita dengar jodoh itu di tangan Tuhan. Nah, Betul. kalau sudah bicara berkaitan dengan jodoh di tangan Tuhan itu, maka ya jodoh itu bagian dari takdir, artinya Allah itu yang menentukan. Tetapi juga ada yang menyampaikan, lah kalau jodoh itu di tangan Tuhan, kalau nggak diambil-ambil ya di tangan Tuhan terus. Nah, makanya juga ada yang namanya ikhtiar. Kalau kita kembali ke dulu ada yang namanya Jabariyah, Qadariyah, maka ya dua mazhab itu yang sampai hari ini tentu menjadi pemahaman kita berkaitan dengan jodoh itu ikhtiar ataupun juga berkaitan dengan sudah ditentukan oleh Allah. Nah, sebenarnya kalau bicara berkaitan jodoh itu tentu dua hal ini nanti yang ada di dalam pikiran kita. Artinya apa? Kalau sudah bicara berkaitan dengan jodoh di tangan Tuhan, ya tentu juga jodoh itu di tangan Tuhan, karena
Allah itu yang menentukan ya berkaitan dengan jodoh, berkaitan dengan hidup, berkaitan dengan mati, berkaitan dengan rezeki dan sebagainya. Tetapi kalau kita hanya berpijak kepada berkaitan dengan jodoh itu di tangan Tuhan, nggak nyari-nyari, nggak berikhtiar, maka ya kita juga nggak bisa mendapatkan jodoh. Wah, berkaitan dengan pengalaman jodoh itu kan kita punya pengalaman masing-masing ya. Mungkin Mbak Syahdara punya pengalaman yang berbeda dengan saya. Ini kan saya suami istri nih, saya dengan istri saya ada di sini. Nah, sehingga punya pengalaman sendiri-sendiri, sehingga kita bisa menentukan bahwasanya tentu berkaitan dengan kalau sudah akad nikah, sudah sah, itu tentu takdirnya itu dengan siapa sudah ditentukan Allah. Tetapi kalau sebelum janur kuning melengkung, nah, tentu harus ada ikhtiar sampai kita menuju janur kuningnya itu melengkung. Sehingga kalau berkaitan dengan apakah jodoh itu adalah ikhtiar ataupun juga sudah takdir, maka ya diikhtiarkan dulu, baru itu bisa menjadi takdir kita. Ya, gitu. Luar biasa. Jadi tetap ikhtiar, sahabat Samara semuanya. Jadi jangan hanya menunggu, diam diri di rumah dan siapa ya jodohnya ya, tapi tetap bagaimana kita berikhtiar untuk mencari tahu gitu ya, bagaimana kecenderungan hati kita, cocoknya dengan siapa. Karena setiap manusia pasti punya misi hidup tenang, tentram, bahagia bersama pasangan hidup ya, asik gitu. Dan di sini ada Mbak Nunung Damayanti. Jadi Mbak Nunung ini kan di pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mayoritas di sini adalah para perempuan dan juga memiliki status calon ibu dan juga ibu. Nah, ini calon ibu masih banyak ya Mbak ya, Mbak Nunung di Nasyiah. Nah, untuk membangun keluarga Samara itu kan juga butuh ikhtiar dalam proses mencari jodoh. Mungkin Mbak Nunung bisa kasih kiat-kiatnya nih, bagaimana agar supaya bisa membangun keluarga yang Samara. Ya, terima kasih Mbak Syahdara. Jadi seperti kita ketahui bahwasannya memang di Nasyiah itu masih ya, terutama kalau di pimpinan wilayah atau mungkin di pimpinan pusat banyak yang sudah menikah, bahkan di teman-teman di pimpinan daerah juga sudah kan, tapi kadangkala dengan kesibukan kita sebagai aktivis terkadang melupakan apa ya istilahnya proses untuk istilahnya ya tadi itu ikhtiar untuk kemudian mencari jodoh. Harapannya ketika kita aktif di organisasi ya akan lebih mudah mendapatkan pasangan itu seperti itu. Jadi akan tetapi ternyata pada prosesnya juga tidak semua teman-teman di ya kita anggap kalau teman-teman di Nasyiah itu teman-teman kader yang nanti kemudian bisa mendapatkan pasangan juga sama kader. Harapannya kan kalau misalnya ya dari teman-teman Nasyiah ke Mbak Syahdara, kader dulu dari IPM dapatnya IMM gitu, dari Nasyiah dapatnya teman-teman pemuda Muhammadiyah. Harapannya kan seperti itu idealnya. Akan tetapi ketika memang nanti kemudian dari teman-teman kader itu bagaimana ketika tidak bisa mendapatkan pasangan yang dari kader ya minimal kita sudah kalau di Nasyiatul Aisyah kan ada konsep keluarga muda tangguh Nasyiah. Nah harapannya nanti jika teman-teman sudah paham bagaimana kemudian konsep keluarga yang ideal itu seperti apa, kan harapannya ketika nanti belum mendapatkan atau tidak mendapatkan yang dari kader kan bisa kemudian ketika membina keluarga itu bisa mengimplementasikan konsep dari keluarga muda tangguh Nasyiah itu, yang mana juga salah satunya yang terberat itu memang kalau kita teman-teman kader itu kan menghasilkan kader yang nantinya mampu meneruskan perjuangan kita. Banyak kendala bapak ibunya aktif di organisasi tapi putra-putrinya belum. Nah harapannya nanti kalau dengan adanya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Iwan, program Samara ini ya, dengan kemudian kita membantu teman-teman yang belum mendapatkan pasangannya, kemudian nanti bisa mendapatkan pasangan yang ideal, satu frame lah istilahnya, satu visi dan misi. Kemudian nanti ketika kita berorganisasi tidak ada lagi kata-kata apa ya, kata-kata biren kemudian rapi terus kemudian leren, karena ada support dari pasangan. Betul. Untuk kemudian kita tetap bisa aktif di organisasi misalnya seperti itu. Jadi harapannya nanti
seperti itu. Jadi ketika kemudian kita mendapatkan pasangan hidup yang bisa mendukung aktivitas organisasi ya bisa kemudian kita juga sukses dalam berkeluarga, tidak sekedar kemudian kita sukses di organisasi yang tapi juga harapannya di keluarga. Kemudian ketika mendapatkan istilahnya keturunan pun juga bisa melanjutkan perjuangan dari kedua orang tuanya. Harapannya seperti itu, Mbak Nisa. Luar biasa. Jadi di dalam berkeluarga itu kan memang butuh supporting system gitu ya. Kerjasama yang baik dari pasangan agar tumbuh kesalingan. Kalau sudah memiliki visi misi bersama, tentunya untuk mewujudkan bersama pun juga akan lebih mudah gitu ya, Mbak ya. Jadi di Nasyiatul Aisyah itu ada pilar yang sangat luar biasa yang menjadi pondasi dalam membangun keluarga, namanya Keluarga Muda Tangguh Nasyiatul Aisyah. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa belajar gitu ya, ada 10 pilar yang bisa diimplementasikan dalam keluarga. Nah, saling menghargai, saling mensupport, kemudian saling bekerja sama dalam keluarga ini kan butuh upaya untuk menuju ke sana kan nggak mudah. Akhirnya lahir Biro Jodoh ya, Biro Jodoh Samara ini. Nah, ternyata Biro Jodoh ini merupakan salah satu program yang memiliki value, memiliki nilai dakwah. Menurut Mas Iwan nih, mengapa Biro Jodoh ini disebut sebagai dakwah enteng-enteng tapi yang tidak enteng? Gimana sih maksudnya nih Mas Iwan? Bisa dipaparkan lebih lanjut? Jadinya Biro Jodoh Samara ini sudah berdiri lama, mungkin ya lebih dari 4 tahun mungkin ya. 4 tahun ya didirikan sama teman-teman pemuda Muhammadiyah, teman-teman dari Nasyiatul Aisyah. Dulu ada Mas Ridwan Furqoni, ada Mas Tri Antoro, ya suami istri yang ingin membantu berkaitan dengan kader-kader ataupun yang bukan kader untuk memiliki pasangan itu. Nah, kalau dibandingkan mungkin dengan dakwah kalau mungkin dakwah politik ataupun dakwah di pendidikan, dakwah di pemberdayaan masyarakat ataupun dakwah di ekonomi, ini dakwah perjodohan ini kan mungkin kalau dibanding-bandingkan kan yang paling enteng-entengan ya. Kan kalau politik berat dan sebagainya. Tetapi memang walaupun ini dakwah enteng-entengan, artinya berkaitan dengan dakwah perjodohan itu memang tidak mudah berkaitan dengan prosesnya. Artinya sama halnya dengan dakwah yang lain ya, kalau kita melaksanakan membantu berkaitan dengan pasangan yang ingin mencari jodoh itu, nanti prosesnya itu panjang. Kalau sekiranya kita hanya ngisi pelatihan pelatihan dakwah itu cukup 2-3 jam ya, tapi kalau berkaitan dengan dakwah perjodohan itu prosesnya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu yang kita tempuh. Dan tentu ada waktu-waktu dari kita, mungkin waktu kerja, waktu dengan keluarga dan sebagainya yang artinya tersita untuk membantu itu. Sehingga memang berkaitan dengan dakwah perjodohan itu memang enteng-entengan berkaitan dengan bahasanya, berkaitan dengan lahan yang digarap, tetapi ya tidak enteng kalau sudah kita masuk di situ, sudah fokus untuk bantu berkaitan mencari pasangan dan sebagainya, itu menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran kita. Sehingga saya menyampaikan ya dakwah perjodohan itu dakwah enteng-entengan, dakwah yang tapi tidak enteng, kira-kira seperti itu. Luar biasa. Jadi lahirnya Biro Jodoh Samara ini tuh dilihat dari founding fathers-nya para suami istri gitu ya, ini memiliki emansipatoris yang tinggi gitu ya. Jadi selain mereka memikirkan, karena mereka sudah berkeluarga, bukan berarti memikirkan keluarga mereka sendiri, tetapi memiliki emansipatoris yang tinggi terhadap para penerus yang belum menemukan pasangannya gitu ya. Artinya benar-benar tenaga, waktu, ini bukan hal yang mudah atau enggak enteng gitu ya. Meskipun kata jodoh itu sangat enteng, tapi prosesnya benar-benar yang memakan waktu yang sangat luar biasa, dan ini muncul dari para kader yang memiliki emansipatoris yang sangat luar biasa itu. Jadi
Biro Jodoh ini merupakan salah satu tempat gitu ya untuk mempertemukan harapan tadi gitu ya. Terus begini Mbak Nunung, kalau misalnya di Biro Jodoh itu ada nggak teman-teman Nasyiatul Aisyah atau pemuda Muhammadiyah yang memiliki kesempatan untuk bergabung? Oh ya, untuk kemudian dipertemukan harapannya begitu ya? Iya. Atau ya, ya ada. Tadi seperti yang disampaikan Mas An, memang jadi program ini itu dulu merupakan sebuah apa ya artinya kegelisahan banyak di antara teman-teman kader kita yang ya tadi seperti yang saya sampaikan di usianya yang mungkin di usia idealnya menikah mereka belum dipertemukan dengan jodohnya, dengan kesibukannya dalam berorganisasi, dengan karirnya dan sebagainya. Padahal ya kita tahu jargon yang sering kemudian para kader itu sampaikan ya kita itu harus sukses dalam pendidikan, karir, kemudian organisasi. Tapi terkadang juga yang keempat ini sukses dalam berkeluarga kan salah satunya dimulai dari membina rumah tangga dulu. Betul. Nah, mungkin kalau seperti di Nasiah dengan apa istilahnya anggotanya yang putri semua, kemudian pemuda Muhammadiyah yang putra semua. Nah, kalau tidak dijodohkan atau mungkin bahasanya tidak disambungkan, sibuk dengan internal di Nasihat sendiri ya mungkin kesibukan apa istilahnya kesempatannya itu mungkin akan berbeda dengan misalnya teman-teman di ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ikatan pelajar Muhammadiyah yang mungkin lebih heterogen, artinya ada putra putri dan sebagainya. Nah, beberapa teman-teman juga sudah kita artinya ada yang kemudian ikut berpartisipasi, kemudian ikut bahasanya kalau di kita ya mengirimkan proposalnya dan lain sebagainya. Akan tapi ya itu seperti tadi itu memang tidak mudah menggabungkan antara proses perjodohan ini. Jadi terkadang dari istilahnya pihak perempuan dan laki-lakinya sudah sepakat, akan tapi kan di belakangnya masih ada keluarga besar dan sebagainya, dan itu prosesnya tidak semudah kita tadi membuat program. Misalnya kalau di organisasi membuat program pelatihan mubalighoh seperti itu ya jelas outputnya apa dan sebagainya. Tapi kalau dengan Biro Jodoh ini kan tidak semudah itu. Jadi dari proses perkenalan, ta'arufnya, kemudian ketika sudah dijodohkan tapi ternyata dari orang tua belum bersepakat dan sebagainya, itu prosesnya yang lama itu di situ. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin berminat nih dengan yang ditawarkan di apa istilahnya di proposal itu, tetapi seiring berjalannya waktu ya dengan ketelatenan biasanya ini Mbak Evi nih sama Mas Ridwan kebetulan yang sering metani istilahnya kan di proposal itu kan ada visi misi, kemudian ada keinginan seperti apa jodoh yang diinginkan dan sebagainya, kita gabungkan kemudian kita berusaha jodohkan dari sudut pandang kami dan ternyata itu juga tidak mudah. Kadang-kadang misalnya ya ini jelas lah kalau misalnya kebanyakan kalau yang dari laki-laki itu pengennya yang cantik, yang manis, tapi definisi cantik manis itu kan sudut pandangnya berbeda secara itu physically ya, tapi itu ketika diterjemahkan itu berbeda. Jadi memang harus telaten, kemudian istilahnya misalnya nggak cocok dengan A gitu, kemudian kita jodohkan dengan B dan sebagainya. Bahkan sudah ada yang sampai proses ta'aruf pun, proses pertemuan dan keluarga juga ada yang masih belum bersepakat dan sebagainya. Jadi memang harus telaten dan memang ya itu tadi dari pihak biro, dari pihak calon istilahnya calon mempelainya itu memang harus juga kemudian ya diniati itu kemudian kita untuk menikah, tidak sekedar coba-coba. Jadi ketika mengirimkan proposal pun memang ini ikhtiar untuk saya kemudian bisa mendapatkan jodoh, tidak sekedar coba-cobalah, jangan sampai nanti kemudian saya dapat jodoh seperti itu. Jadi itu tadi telaten, memang butuh ketelatenan dan kemudian konsisten ya mungkin ya Mas Iwan ya. Jadi harus telaten kemudian konsisten itu tadi menggabungkan antara keinginan dari pihak putra dan pihak putrinya, itu yang mungkin disitunya yang butuh sebuah
Ternyata apa butuh ya? effort yang sangat Iya, luar benar, biasa butuh ya effort yang sangat untuk mempertemukan harapan. Iya. Gitu ya, Beda dengan antar- kalau kita ketemu sendiri itu keinginannya sendiri ya. Saya itu sudah, pendekatan ya, naturalistik kan kalau iya, kalau benar. bertemu sendiri gitu ya, pendekatan Dengan naturalistik. dijodohkan itu ternyata berbeda. Kalau dengan biro kan ini semacam bridgingnya gitu ya, Iya. semacam jembatannya. Tapi perkara hati itu memang tentu diri sendiri yang tahu kecenderungannya ada di mana. Tapi tetap biro ini adalah sebagai jembatan untuk Iya. menemukan harapan itu gitu ya. Terus Mas Iwan, ini kalau teman-teman ada yang mau berminat, daftarnya gimana nih Biro Jodoh Samaranya? Oh ya, Biro Jodoh Samara ini biasanya berkaitan dengan prosesnya itu kita masih lewat ya. Kalau bahasa dulu belum ada online ya. Jadi kan kalau kita bagi biasanya kalau berkaitan dengan Biro Jodoh itu memang ada yang namanya temu darat, yang kedua adalah kirim CV gitu. Artinya kalau temu darat itu ya hari apa ditentukan, lalu ada pertemuan nanti ketemu antara calon laki-laki ya, calon artinya yang ikut yang laki-laki, yang perempuan, habis itu selesai mereka kenalan bareng gitu. Itu yang pertama. Kita nggak pakai itu. Kita masih artinya biar sesuai dengan komitmen kita sebagai bagian dari dakwah itu ya kirim CV, nanti kita ada Google Form-nya, habis itu nanti setelah itu kita akan yang menjodohkan biasanya nanti yang laki-laki kita tanya dulu semuanya lewat ya, kalau bahasanya sekarang lewat online ya, lewat WA dan sebagainya. Kita tanya ini ada calon, apakah kalau laki-laki oke, saya setuju. Nah, lalu kita tanya ke perempuan juga, ini ada calon, oke setuju. Kalau A yang laki-laki dan perempuan setuju, baru itu nanti kita akan pertemukan itu artinya pertemuan pertama itu. Setelah itu nanti baru ada pertemuan selanjutnya. Secara prinsip adalah antara laki-laki dan yang perempuan itu tidak boleh ketika kita jodohkan itu mereka sudah tukar nomor HP dan sebagainya. Kalau baru sudah sampai tahap keluarga, pertemuan keluarga itu baru mereka boleh bertukar HP itu. Nah, memang yang terjadi memang tidak mudah menjodohkan itu. Artinya yang laki-laki oke, yang perempuan tidak oke. Yang laki-laki tidak oke, yang perempuan oke dan sebagainya. Tapi secara prinsip kita ada nomor narah hubung dari Samara, nanti bisa menghubungi admin. Setelah itu nanti biasanya nanti kirim Google Form, mereka ngisi di situ. Nanti prosesnya itu proses yang pertama Google Form, yang kedua itu nanti baru kita akan menjodohkan, yang ketiga itu kalau sudah oke nanti ada pertemuan, nanti dilanjutkan dengan pertemuan keluarga sampai proses tahap yang terakhir ya, artinya tahap pernikahan gitu. Oke, luar biasa prosedurnya. Jadi sebelum saya lanjut ke Mbak Nunung, ternyata ada sahabat Samara nih yang mau bertanya. Mohon izin bertanya Mas Iwan, setelah berjalan 4 tahun, sudah berapa pasang yang berhasil dita'arufkan dan sampai pada jenjang akad nikah? Bagi para pendaftar itu dibatasi untuk wilayah tertentu atau terbuka untuk umum? Ini pertanyaan dari Dwi MTPWA. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pendaftar dulu ya. Berkaitan dengan pendaftar itu sebenarnya itu umum ya. Kalau kami walaupun ini juga yang menyelenggarakan pemuda, NA, Majelis Pelayanan Sosial dan sebagainya, biasanya yang kami lihat memang hampir sebagian besar itu adalah biasanya ya warga Muhammadiyah gitu ya, bahasanya ya warga Muhammadiyah. Mungkin ada yang memang warga yang sekolah di Muhammadiyah, kerja di amal usaha Muhammadiyah, ada yang di Ortom dan sebagainya. Artinya sangat cair sekali. Memang sebagian besar itu adalah warga Muhammadiyah itu. Itu selanjutnya kami melihat memang kalau berkaitan dengan pendaftar itu sampai hari ini memang ya sebagian besar adalah kader artinya warga Muhammadiyah, baik itu yang aktif di Ortom atau tidak. Yang kedua berkaitan dengan karena sudah 4 tahun ini tentu kita menghasilkan memang tidak banyak ya, tidak banyak berkaitan dengan pasangan yang sudah kita
kita jodohkan, tapi artinya ada yang sekarang sudah menikah dan sebagainya, sehingga memang kami melihat memang seperti awal tadi, artinya ternyata dakwah berkaitan dengan jodoh menjodohkan itu memang sesuatu yang enteng, tetapi memang tidak mudah enteng. Itu ya, tidak mudah, tidak enteng kita lakukan. Nah, juga berkaitan dengan perjodohan ini ada ya mungkin yang unik ya, atau yang unik kalau saya melihat memang peserta perjodohan itu biasanya memang kebanyakan perempuan. Nah, kebanyakan calonnya itu calonnya perempuan. Nah, yang bang jagonya itu nggak ada. Hampir tidak banyak yang ikut, walaupun ini bukan berkaitan dengan jumlah laki perempuan. Kalau lihat di BPS itu jumlah laki perempuan di Indonesia itu sama, 50-50. Cuma kalau sudah masuk di biro jodoh yang kami selenggarakan itu memang calon yang laki-laki itu tidak berbanding dengan jumlah calon yang perempuan, lebih banyak yang perempuan, sehingga itu yang seringkali kami menyulitkan kami untuk menjodohkan itu. Oke, gitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Laili Nofrida ya. Dari sekian yang daftar, lebih banyak perempuan atau laki-laki gitu. Sudah dijawab oleh Mas Iwan. Jadi perempuannya lebih banyak yang mendaftar. Jadi bagi sahabat Samara yang masih jombloan, ini ada banyak peluang gitu ya di sini. Iya. High quality jomblo. Jomblowatinya lebih banyak di sini gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, kok bisa banyak perempuan Mas Iwan? Saya mungkin berminat Mas Iwan dari Jaya Magelang. Mbak Nunung gimana ini kalau ada yang berminat? Tadi sudah disampaikan ya. Ya kalau tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau misalnya berminat dan memang serius, artinya ini kan sebagai ikhtiar ya, kemudian kita mendapatkan pasangan, dan yang dalam artian itu ya pasangan yang baik, seperti banyak yang kemudian ya kalau kita pikirnya kalau yang namanya teman-teman kader itu kan bagi saya itu kan sudah secara kualitas itu sudah baik, artinya sebagai seorang ibu, misalnya kalau yang dari perempuan sebagai seorang ibu, sebagai dia juga aktif di organisasi, dari segi pendidikan juga baik, istilahnya rata-rata sarjana kemudian begitu ya. Betul. Yang mendaftar dan sebagainya. Tetapi memang calon yang laki-lakinya itu memang sangat sedikit. Nah, sempat kemudian karena di beberapa di Bantul itu kan juga ada biro Samara, sempat kemudian kita bersilaturahmi untuk kemudian bagaimana kemudian bisa berkolaborasi. Jadi kita punya artinya punya jodoh, punya istilahnya apa bahasanya tadi, punya calon perempuan. Bagaimana kemudian dengan biro yang lain, ini saya ada calon laki-laki, jadi kita bisa berkolaborasi. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya dengan di biro Samara saja, tetapi dengan biro yang lain. Itu tadi karena target kita, tujuan kita kan mempertemukan harapan, seperti itu. Jadi harapannya ya kalau tadi seperti yang Mbak atau Mas ya tadi yang dari Magelang tadi ya, Mas, kalau berminat bisa kemudian menghubungi admin yang ada di Samara nanti dengan teman-teman di admin Samara untuk kemudian bisa mengirimkan tadi CV-nya. Kalau berminat itu ya, jadi harus ikhtiarnya harus dengan itu membuat CV kemudian mengirimkan, kan bagian dari ikhtiar ya, untuk kemudian kita bisa mendapatkan jodoh dan yang baik. Kemudian ya rata-rata adalah teman-teman dari kader sendiri. Cuma yang unik memang tadi pernah kita ada kasus, jadi kita diminta untuk bahasanya apa ya, mak comblang. Jadi jadi ada salah satu sahabat kita, teman kita, kemudian dia berminat nih dengan salah satu teman gitu, seperti itu ya. Jadi karena yang putri itu belum memasukkan di CV, belum masukkan, ya kita membantu mempertemukan, dan akhirnya alhamdulillah itu juga berhasil. Jadi tidak mesti kemudian, kadang-kadang kriterianya tidak ada di apa istilah di daftar calon kita. Tapi kalau misalnya berminat, misalnya nanti bisa membantu menjodohkan, itu juga kita lakukan. Jadi kalau misalnya apa istilahnya berminat nih dengan
salah satu putri misalnya gitu atau salah satu kader gitu, terus kemudian daripada malu ditolak gitu kan, mendingan yang ditolak kita dulu. Jadi kita yang menjodohkan. Nanti baru kalau Siap ditolak kan nembungke. siap nembungke. Ya, kita siap nembungke. Jadi itu sudah kita lakukan seperti itu. Jadi kalau daripada nanti ditolak di depan mata, mendingan yang ditolak itu yang dari tim kita. Ada untuk timnya kemudian ya, bisa tim khusus bisa gitu ya. membantu ya. Dan itu juga menghindari untuk kemudian mereka saling bertemu dan sebagainya. Jadi diwalikan seperti itu untuk kemudian bisa menyampaikan harapannya. Dan itu juga kita lakukan. Dan alhamdulillah ada 1-2 yang berhasil untuk kemudian sampai menikah. Mungkin nggak usah sebut nama ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Tapi memang di Nasyiah tuh ya Mbak, Iya. mayoritas itu latar belakang pendidikannya memang S1, hampir 60%. Kalau Ya, kemarin bahkan hasil, ada yang hasil kuesioner kemarin ya Mbak Iya. ya, 60% di kader Nasyiatul Aisyah itu S1. Kemudian S2-nya 35% dan sisanya 15% proses S3. Iya. Jadi latar belakang dari segi pendidikan tinggi gitu ya, nggak ada satupun gitu ya di Nasyiatul Aisyah itu yang lulusan SMA. Jadi memang tadi Mbak Nunung menyampaikan di awal bahwa kader itu ada yang sudah sukses di pendidikannya, tetapi ada kendala untuk mencapai kesuksesan dalam berkeluarga gitu ya. Dan mayoritas juga ini adalah pendidik kan profesinya, Iya, benar. 90% kader itu di Nasyiatul Aisyah khususnya di DIY ya, ini data di Nasyiah DIY, itu 90% itu adalah seorang pendidik, guru TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan dosen di perguruan tinggi, dan sisanya adalah ibu rumah tangga. Pun ibu rumah tangga itu di rumahnya memiliki usaha, Ya, tetap berdaya gitu ya. benar. Nah, cuman ya tadi masih ada hambatan untuk menemukan harapan tadi gitu ya Mbak ya. Nah, kembali ke Mas Iwan tentang program Samara. Iya. Program rutinnya apa ini? Selain mempertemukan harapan tadi, ada program lain nggak yang dijalankan oleh Biro Samara ini? Iya, Biro Jodoh Samara itu ada program kajian ya. Kajian namanya adalah mempertemukan harapan, itu kita laksanakan sebulan 2 kali. Minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga itu tiap malam Jumat ya, kajian Zoominar lah, artinya kajian masih online. Itu bicara berkaitan dengan perjodohan, bicara berkaitan dengan keluarga sakinah, juga bicara berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan ya pernikahan itu. Sehingga memang peserta dari Zoominar tersebut mempertemukan harapan itu bisa, yang pertama memang target kita adalah anggota Samara yang sudah jadi anggota, artinya masih mengikuti proses. Yang kedua adalah jamaah umum yang minat pada tema-tema yang seperti itu. Karena saya melihat ceruk itu berkaitan dengan ceruk dakwah, berkaitan dengan masalah keluarga mungkin sudah ada di NA, sudah ada di Aisyah, tapi kalau sudah berkaitan dengan perjodohan itu saya rasa nggak banyak yang menggarap, sehingga kami menggarap itu. Peluang Ya, peluangnya ya kita kajian Zoominar itu sebulan 2 kali, minggu kedua dan minggu ketiga tiap malam Jumat. Oke, luar biasa. Jadi selain ada proses mempertemukan harapan, juga ada internalisasi gitu ya, nilai-nilai dalam rangka mengupayakan nantinya bertemu dengan jodoh yang baik tentunya itu ya, yang sesuai dengan harapan dan mampu membangun keluarga. Kalau dalam Nasyiah ya, ketangguhan keluarga atau ketahanan keluarga, karena semua keluarga nanti pasti menemukan potensi rentan gitu ya. Nah, maka dengan menuntut ilmu sebelum gitu. Jadi penting banget pendidikan pranikah itu sendiri yang telah diinisiasi oleh Biro Jodoh Samara ini adalah dalam rangka sebagai benteng kita atau pondasi kita untuk berupaya mewujudkan keluarga Samara itu sendiri. Ternyata ada banyak sekali pertanyaan dari Dwi. Bagaimana kalau program Biro Jodoh itu kita jadikan program sinergitas antara Aisyah, Nasyiatul Aisyah dan Pemuda Muhammadiyah. Program itu jadikan program nasional
yang diturunkan di tingkat wilayah maupun daerah. Jadi harapannya jodoh Muhammadiyah itu ada di keluarga Muhammadiyah sendiri. Dari Dwi, pertanyaan yang luar biasa. Ini bagaimana Mas Iwan? Ya, kalau berkaitan dengan Sinergitas itu saya rasa sangat baik sekali ya. Kan sekarang di era 4.0 atau apalah ini kan ada ya bahasanya kolaborasi ya. Artinya kolaborasi dengan apa saja, apalagi sesama ortom, sesama Muhammadiyah. Bahkan Pak Din Samsudin pernah menyampaikan ya dalam Muktamar Nasihatul Aisyah itu salah satu program NA yang perlu digalakkan adalah perjodohan. Oke, bisa jadi program unggulan ini ya. Nah. Cuma memang ya balik ke awal tadi ya, memang tidak banyak yang bisa ngelola program ini karena dibutuhkan tadi effort, dibutuhkan tenaga. Sebenarnya cukuplah 2-3 orang tapi benar-benar serius itu. Juga memang kalau saya melihat di Muhammadiyah belum ada role model berkaitan dengan Biro Jodoh ini yang bisa kita acu, sehingga kita di Biro Jodoh Samara pun juga masih mencari jalan ini alurnya gimana sih yang ideal itu. Masih belum ketemu juga, artinya masih trial and error lah bahasanya gitu. Iya betul. Jadi desain model idealnya memang belum ada, tapi sudah dari pengalaman itu kan biasanya langkah apa yang lebih efektif, langkah gimana yang biar efisien gitu ya, agar supaya para sahabat Samara bisa menemukan harapannya. Terus ada pertanyaan lagi, syaratnya jadi peserta Biro Jodoh itu apa aja ya Mbak Nunung? Dan jika yang mendaftar itu ngaku jomblo, jebule sudah ada pasangan resmi, gimana itu? Gimana nih cara memvalidasi gitu ya bahasanya kalau di riset tuh valid atau enggak validnya dari orang yang daftar gitu. Iya, jadi dari Roni maaf Mbak Nunung, dari Roni Patinasari Gunung Kidul. Iya, sebenarnya kalau untuk syarat jadi peserta, ya yang pertama itu tadi, kemudian ya jelas kalau dia laki-laki ya sesuai dengan istilahnya secara status ya dia laki-laki itu, tidak kemudian dia ditulis di CV-nya kemudian berbeda dengan jenis kelaminnya seperti itu. Jadi ya syarat pada umumnya nama, kemudian tanggal lahir, istilahnya data identitas pribadi lah seperti itu, kemudian istilahnya bahasanya kalau di itu minatnya dan sebagainya terkait dengan usia yang diinginkan untuk pasangannya seperti itu. Karena biasanya kami itu memilah dari usia yang diinginkan, misalnya saya inginnya laki-laki yang usia sekian, atau mungkin yang dari pihak laki-laki saya inginnya perempuan yang usia sekian. Nah itu kemudian kami cara memilahnya dari situ, jadi dari usia, kemudian atau kalau tidak dari keinginan dia, kan biasanya harapannya seperti apa untuk jodoh yang dia inginkan, kemudian termasuk juga kriteria fisiknya, mungkin misalnya dia suka yang ada yang memang spesifik, dia suka yang ada lesung pipitnya, kemudian ada suka yang senyumnya manis, itu kita menerjemahkan kan susah kan dari seperti itu. Jadi dari data-data yang ditulis oleh bahasanya kita mengatakan pelamar ya, pelamar itu yang kemudian nanti kita upayakan. Nah terkait dia sudah punya, dia jomblo tapi ternyata dia sudah pasangan, nah itu mungkin nanti akan ada proses selanjutnya kan, pasti kita juga nanti akan mempertemukan itu dengan fasilitator dari teman-teman di Samara, kemudian nanti setelah itu kemudian berkunjung ke rumahnya dan sebagainya. Nah di situ adalah untuk tadi memvalidasi apakah benar ternyata dia sudah punya istilahnya dia sudah punya keluarga, misalnya dia ngaku jomblo mau nikah lagi misalnya seperti itu. Nah harapannya dengan adanya tadi itu kemudian kita silaturahmi dengan di keluarganya dan sebagainya, kan kita bisa mendapatkan informasi pribadi secara langsung dari pihak keluarganya. Tapi kalau sejauh ini sepertinya ya belum ada ya yang ngaku jomblo kok terus ternyata sudah punya pasangan seperti itu. Ya pernah. Oh ada yang mau nambah. Enggak, mau nambah. Unik ini ya. kalau yang mau nambah gimana ini? Ya kalau
Di Samara prinsipnya yang ngikuti Ibu-ibu Aisyah ya, monogami. Monogami Jadinya kita itu kunci nggak sakinah. menerima Monogami pernikahan kunci sakinah. poligami. Nah, gitu. seperti itu. Jadi Tapi kalau mau nambah ada, pernah. Saya ini sudah punya, pengen nambah 1. nah itu tidak kita fasilitasi ya, Iya. prinsip Oke. keluarga ya, arti yang dianut di Muhammadiyah mungkin ya, Iya. ya adalah monogami untuk kemudian Monogami. menciptakan keluarga yang samara seperti itu. Jadi pintu biro jodoh tertutup bagi para sahabat Samara yang sudah memiliki pasangan hendak bertambah gitu ya. Jadi Mungkin di dengan biro jodoh biro yang jodoh Samara ini memegang prinsip monogami itu kunci dari sakinah. Jadi, nah ada pertanyaan lagi. Saya mau Mas Iwan jadi tim biro jodoh. Mohon share nomor telepon admin biro jodoh. Oh ya, itu Mohon mungkin di-share di room chat ya Mbak, dari Dwi. Wah, berarti sudah ada niat mungkin ya, ya. karena sudah butuh kontak itu kan, dia mau berupaya untuk menemukan harapannya di biro jodoh ini. Siapa tahu ya, ini Mas atau Mbak Dwi itu, karena Dwi itu bisa Mas atau Mbak Iya. gitu ya, bisa bertemu jodohnya di sini. Karena tidak dapat dipungkiri sih, yang namanya jodoh itu memang misteri. Ya, benar. Kadang yang dekat ternyata nggak jodoh, tahu-tahu yang jauh bisa menjadi Ternyata berjodoh. jodoh gitu ya. Dan kadang udah lelah mencari jodoh, pada akhirnya ya pesimis gitu ya. Tapi tetap yang namanya jodoh itu ya seperti rezeki gitu. Kalau Harus rezeki itu kan diusahakan. memang harus dijemput gitu Ya, ya. benar. Seperti jodoh itu ya juga harus diikhtiarkan gitu Iya. ya. Tidak hanya menunggu gitu. Nah, mungkin sambil menanti pertanyaan dari para sahabat Samara semuanya, nomor HP-nya? Sudah ada Oh yang iya, mungkin kalau sudah ada yang ngechat ini ada dari Mas nomor. Ridwan ini sudah di chat. Oh ya, sudah ya. 0882 3936 5116. Itu sudah ada chatnya, bisa di copy untuk nomor admin kita gitu. Tapi yang menarik tadi Mbak Nisa terkait dengan kolaborasi dengan Muhammadiyah Aisyah itu juga mungkin Sinergitas. kedepannya memang bisa kemudian kita tempuh harapannya. Ya kalau artinya jodoh kita itu ya dari keluarga kita sendiri. Maksudnya artinya keluarga kita sendiri, maksudnya dari kalau dari NA ya dengan pemuda atau dengan IMM atau mungkin dengan IPM. Tapi kan idealnya seperti itu. Jadi ketika jodoh kita itu sesama kader itu tadi Giroh berjuangnya. giroh untuk memperjuangkan, artinya untuk berorganisasi dan sebagainya, support untuk kemudian bisa tetap aktif di organisasi, itu memang kemudian lebih dibandingkan kita pengalaman ya dengan jodoh yang mungkin di luar dari kader. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak teman-teman kader yang mendapatkan jodoh di luar itu tapi juga suaminya support terhadap itu. Nah, makanya kemudian yang terpenting adalah tadi membekali ilmu ya mungkin dari para kader, baik itu di Pemuda Muhammadiyah atau Nasihatul Aisyah, untuk kemudian menyamakan visi dan misi itu loh dengan kemudian kalau di Nasihat kita pernah menyelenggarakan training pranikah. Ya. Betul. Kemudian di Samara juga kajian berseri tentang mempertemukan harapan. Tapi nanti kalau kita sudah artinya tercerahkan dengan konsep keluarga Samara yang ideal, terutama bagi teman-teman aktivis, insya Allah kita dapat jodoh dari di luar kader pun kita juga masih tetap berorganisasi. Harapannya kan banyak kemudian mendapatkan di luar kader, terus kemudian ya biren, kan itu yang tidak kita inginkan kan. Seperti itu. Dulu waktu masih mudanya, misalnya kalau Mbak Nisa kan dapatnya dari IMM seperti itu, jadi saling mendukung dulu sama-sama teman di organisasi. Dan harapannya nanti dengan kita membuat biro jodoh ini, teman-teman kader yang bergabung bisa saling kita jodohkan, yaitu tadi bisa kemudian menjadi alternatif perkaderan perkaderan kultural ya, untuk kemudian Kultural. ya menghasil istilahnya di keluarga besar Muhammadiyah. Tadi ada target. Oke, luar biasa. Dari Laili Azhar nih pertanyaannya. Apa ada target waktu untuk mendapatkan jodoh dalam biro jodoh Samara setelah menjadi anggota?
Iya, berkaitan dengan waktu ya. Kalau secara ideal memang setelah masuk menjadi, artinya bahasanya kalau masuk menjadi anggota itu setelah ngisi CV ya. Setelah ngisi CV selanjutnya kita olah itu biasanya sekitar 3 sampai 4 bulan ya berkaitan dengan proses ini. Ada yang bisa juga lebih lama lagi berkaitan dengan itu. Sehingga tergantung artinya tergantung stok, artinya stok calon yang laki-laki dan yang perempuan itu yang bisa dijodohkan. Stok CV maksudnya. Iya. CV yang ada kan kita harus menjodoh-jodohkan, mencari yang mana yang cocok gitu. Sehingga memang kalau proses ya 2 sampai 6 bulan lah mungkin prosesnya. Bisa lebih lama lagi, tidak mudah juga, sehingga saya sampaikan tadi ya, kita enteng-entengan ternyata juga nggak enteng juga ya. Mempertemukan hati itu memang bukan perkara yang mudah. Iya. Prosesnya lama memang. Sampai si anggota itu kemudian dia bisa mendapatkan jodoh di luar dari biro. Ada beberapa banyak teman proses yang gitu sudah ya. Artinya ada itikat untuk kemudian menikah, kemudian ikhtiarnya dia memasukkan CV di biro. Nah, tapi ketika dihubungi ya mungkin dari admin, ternyata dia sudah mendapatkan sendiri. Nah, itu rezeki. Jadi tadi diikhtiarkan. Tapi kan ternyata, udah ikhtiar ya, masukin Iya. CV itu udah bagian dari ikhtiar itu. Ternyata ya secara otomatis malah kalau mendapatkan sudah dapat jodoh. pasangan ya lepas dari apa istilahnya kewajiban Dari kita peran untuk bironya, menjodohkan. dari Ya, fasilitatornya gitu ya. Menarik ini sebenarnya ya, dan memang secara psikologi, wah ini Mas Iwan kan ahlinya Iya. psikologi. Secara psikologi nih Mas Iwan, memang baik laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa gitu, terkadang nih, saya mau curhat aja deh, saya juga pengalaman soalnya ya. Ketika masuk umur 22 tahun atau 23 tahun, nanti teman-teman itu kan pada menikah. Ini memang berpengaruh banget pada psikologi kita. Ya Allah, kok saya belum ada yang lamar ya, belum ada ketemu jodohnya. Ini kan secara psikologi memang mengganggu proses pendidikan kita, kemudian ketika kita berada di organisasi gitu ya. Nah, gimana sih caranya menjaga kesehatan mental bagi perempuan ataupun laki-laki yang lingkungannya ini sudah pada menikah? Menjaga kesehatan mentalnya itu seperti apa? Kadang tuh ada keinginan, aduh teman-temanku kok udah pada nikah semua ya, takutnya nanti dia ikut-ikutan aja nikahnya gitu ya, karena lingkungannya udah pada nikah. Nah, ini menjaga kesehatan mental bagi para jombloan jomblowati ketika lingkungannya ini sudah pada menikah itu seperti apa? Ya, semua fase hidup itu pasti ada tantangannya. Pasti ya. ada challenge yang ya. belum nikah ditanya kapan nikah, yang sudah nikah tanya kapan punya Nah, anak. ini penyakit masyarakat nih Mas Iwan menurut saya ya. Misalnya momentum Idul Fitri gitu. Iya. Ini kapan lulus S1-nya? Udah lulus S1, kapan menikahnya? Sudah menikah, kapan punya anaknya? Sudah punya anak 1, kapan anak keduanya? Biar nggak kesepian anak. Ini sebenarnya penyakit nggak sih? Kayak gini kan mengganggu mental juga ya. Padahal yang menjalankan kehidupan itu kan bukan. Nah, ini kan sebenarnya butuh treatment nih untuk apa istilahnya ya? Untuk tetap kita waras gitu ya. Jadi bagaimana nih Mas Iwan? Ini kan ahli psikologi juga gitu ya, menjaga kesehatan mental gitu. Iya, memang di masyarakat seperti itu ya. Artinya ya harus kita lalui, harus kita hadapi dengan apa ya? Dengan tegar ya gitu. Karena saya melihat juga ada contoh mungkin teman ya, ketika dia udah nikah tapi belum punya momongan, ketika dia akan keluar rumah pun dia sering berpikir kalau ikut Takutnya. acara ibu-ibu mesti ditanya itu, akhirnya dia nggak mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat kampung dan sebagainya. Saya rasa itu juga jadi masalah tersendiri. Tapi kalau saya melihat tadi yang awal tadi berkaitan dengan jodoh, yang pasti lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang apa ya, hal yang sifatnya mungkin berkaitan dengan akademik, pekerjaan dan sebagainya, dan juga tidak terlalu banyak berpikir berkaitan dengan itu. Tetapi walaupun tidak banyak berpikir dengan itu, menyibukkan diri dengan hal yang positif tapi juga berkaitan dengan ikhtiar itu penting. Artinya jangan sampai kalau sudah usia itu akhirnya juga ya udahlah, kalau sudah enggak ada jodoh ya gimana lagi, tapi harus ikhtiar lah, artinya
banyak jalan yang bisa ditempuh ya. Ya seperti salah satunya masukkan CV di biro jodoh ataupun usaha yang lain dan sebagainya. Saya melihat memang ada contoh ya, ada perempuan juga ketika dia ingin artinya cari jodoh seringkali juga minta tolong ke siapa ini, mas pokoknya aku udah pasrah aja dah, nanti jenengan yang nyarikan gitu. Itu juga ada seperti itu. Artinya tapi menurut saya itu juga bagian dari ikhtiar, dari ikhtiar. Karena memang fase dalam hidup itu nikah kan kalau dalam agama kan juga mubah ya, juga mubah, bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau itu enggak dilalui kan juga ya siapa yang akan meneruskan kita. Penerus itu kan juga penting. Salah satu tujuan dari nikah kan ada penerus itu. Oke, luar biasa. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, kapan no baper gitu ya. Jadi kita tetap berprinsip bahwa ya sebagai manusia kita harus berikhtiar dan kita sudah memiliki prinsip agar supaya tidak istilahnya ya mengganggu kesehatan mental. Karena perempuan itu kan ya ada perempuan ada laki-laki yang kadang ditanyakan seperti itu awalnya senyum tapi kan habis itu bapernya, Masya Allah. Nah ini ada tanggapan dari Ibu Dwi. Mbak, saya sudah ibu-ibu. Hehehe. Oh ya Ibu Dwi, mohon maaf ya tadi berarti udah ketemu nih ibu-ibu Dwi itu. Tanggapan dari Ibu Dwi, saya sudah ibu-ibu Mbak, tapi ingin memfasilitasi bagi ibu-ibu yang ingin menemukan jodoh untuk putra-putrinya. Saya sekretaris Majelis Tablik PWA Jawa Tengah yang di dalamnya ada divisi pembinaan keluarga. Di situ sangat mungkin untuk membentuk biro jodoh. Gimana nih Mas Iwan? Ada tawaran dari Ibu Dwi? Ya, saya rasa kolaborasi itu sangat penting ya dengan siapapun itu, berkaitan dengan mempertemukan harapan, berkaitan dengan biro jodoh itu tinggal kita mau atau tidak. Kalau saya lihat memang di Muhammadiyah ataupun di Ortom itu memang berkaitan dengan perjodohan itu artinya secara formal itu enggak banyak yang melakukan ya. Artinya ini inisiatif pribadi, tapi kalau berkaitan dengan arus besar di organisasi saya rasa belum banyak. Perlu juga malah menurut saya ibu-ibu Aisyah itu yang malah bisa di depan ya, garda terdepan berkaitan dengan perjodohan. Dan saya rasa juga punya banyak jalan. Kalau kita kan yang muda-muda kan seringkali terbatas dengan itu ya. Tapi kalau malah langsung kolaborasi malah banyak data dengan ya. Ibu-ibu saya rasa banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, gitu. Jadi semakin banyak kolaborasi, semakin bersinergi, stok CV tadi makin banyak kan ya. Kalau stok CV makin banyak kan berarti kesempatannya kan juga peluangnya juga akan lebih besar gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Dwi, nanti bisa berkolaborasi gitu ya. Terus ada pertanyaan dari Rasta Kurniawati dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum Mbak, mengenai keanggotaan boleh nggak yang domisilinya di luar Jogja? Gimana Mbak Nunung? Sangat boleh. Sangat boleh. Jadi ini tidak terbatas. Tidak menutup kemungkinan ya kan. Karena ini memang kemudian yang menginisiasi adalah teman-teman ya dulu pada saat itu Mas Yon sebagai ketua pemuda Muhammadiyah, saya ketua Nasihatul Aisyah, kemudian dilanjutkan periodisasinya dengan Mas Ridwan juga dulu di pemuda Muhammadiyah dan sekarang di MPS. Jadi harapannya kalau semakin banyak itu tadi CV kan akan beragam dan kemudian itu tadi semakin banyak pilihan ya semoga tidak semakin susah ya, artinya target kita itu CV yang masuk itu semuanya bisa selesai, artinya teman-teman sudah bisa mendapatkan jodohnya. Nah tidak menutup kemungkinan untuk dari luar Jogja, mungkin dari luar pulau bisa kemudian ikut supaya nanti ya itu tadi semakin bervariasi dan kan tidak menutup kemungkinan juga jodoh kita mungkin tidak hanya di jangan-jangan sudah selama ini dicari di DIY ternyata mungkin ada jodohnya di luar pulau. Ya itu tadi ada yang jauh ada yang dekat. Kalau memang belum jodohnya. Artinya monggo baik
dari misalnya tadi ada Ibu-ibu Aisyah yang kemudian menginginkan untuk misalnya untuk kemudian membuat biro jodoh atau mungkin mencarikan jodoh untuk putra putrinya, kami juga insya Allah siap untuk membantu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan Mbak Sadara, tidak mesti kemudian yang kita jodohkan itu yang sudah memasukkan CV. Misalnya memang di luar itu kita dimintai tolong untuk kemudian bisa, bahasanya kalau di Jawa itu nembungke dan lain sebagainya, itu ya itu juga bisa kita fasilitasi. Oke. Nah, kurang apa coba sahabat Samara? Jadi ada fasilitas bagi para sahabat yang ingin menemukan harapannya di sini di Biro Jodoh Samara, dan tentunya dengan niat tulus ikhlas mendapatkan pasangan hidup gitu ya. Jadi untuk sebelum mengirimkan CV ya doa dulu itu ya. Iya. Ya karena niatnya adalah untuk menikah, dan menikah itu adalah ibadah sepanjang masa, dan tentunya kita membutuhkan partner yang satu misi gitu ya, yang nantinya bisa memaksimalkan potensi kita gitu ya. Kalau berdakwah hanya secara individu kan kurang kuat gitu ya, tapi kalau berdua gitu ya, sudah satu pasang, sudah punya satu visi misi, insya Allah akan lebih mudah dalam menggerakkan dakwah khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, untuk terakhir nih Mas Iwan mungkin bisa memberikan motivasi kepada sahabat Samara agar supaya bisa tergerak hatinya untuk tidak hanya sukses di pendidikan saja, tetapi juga sukses dalam berkeluarga. Ya, ada seorang filosof ya yang menyampaikan ya kalau nikah itu, setelah nikah itu nanti ya bisa pilihannya apakah nanti akan bahagia dan yang tidak. Tapi yang lebih buruk lagi adalah ketika artinya enggak nikah, enggak bisa merasakan apakah itu bahagia ataupun buruk, sehingga pilihan itu memang menurut saya yang penting, artinya pilihan untuk menikah. Selanjutnya adalah juga ya tujuan dari pernikahan itu untuk mendapatkan pasangan, selanjutnya untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus diri kita. Sehingga kalau sudah menikah itu saya rasa juga bagian dari sempurnanya kita sebagai orang Islam. Sehingga Biro Jodoh Samara itu ya membantu semampu kita berkaitan dengan dakwah lewat mempertemukan harapan. Itu aja. Oke, luar biasa, karena menikah adalah ibadah sepanjang masa. Dan untuk Mbak Nunung nih, closing statementnya bagaimana membangun keluarga yang tangguh? Ya, yang pertama kalau kita mau membangun keluarga ya pasti harus ada istilahnya subjeknya, siapa yang mau bangun. Artinya kan kalau kita perempuan ya kita harus ada pasangan yang itu tadi, satu visi satu misi. Syukur-syukur kalau idealnya ya kalau kader dapatnya kader seperti itu, tapi minimal kalau tidak mendapatkan di luar kader ya pasangan kita harus mampu kemudian bisa memahami aktivitas kita. Artinya membantu pasangannya untuk beramal soleh lah. Kita kan di organisasi juga dalam rangka itu kan, dalam rangka untuk beramal soleh dan sebagainya. Ya tadi salah satu yang pertama mencari pasangan yang mendukung kita. Kemudian ya muslim, artinya terkait dari pendidikan, kemudian dari agamanya juga baik dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu pilar ya untuk kemudian kita menikah ya harus pasangan kita harus yang mendukung kita yang baik seperti itu. Kalau kita mau tetap istilahnya setelah menikah tetap beraktivitas ya itu harus kita negosiasikan di awal bahwasanya saya kader, ketika nanti menikah pasti saya tetap di organisasi. Nah itu harus kemudian kita sampaikan di pasangan kita, dan pastinya setelah mendapatkan jodoh yang baik, yang satu visi dan misi, syukur-syukur yang kemudian itu tadi bisa bisa saling beramal soleh. Kemudian yang kedua ya harus memantaskan diri. Kita harus memantaskan diri dengan apa caranya, mengupgrade keilmuan kita dengan misalnya tadi ada kajian, kemudian ada training pranikah ya kita ikuti supaya bisa tambah mantap gitu loh. Kalau untuk kemudian kita menikah itu tidak lagi membina, ya kalau bagi saya namanya kader itu membina keluarga, tidak
Grambiangan ya, karena sudah ada basic ilmunya seperti itu Mbak Sahdara. Jadi memang tadi pembinaan apa istilahnya keluarga itu memang harus kita mulai dari kita masih remaja, supaya ketika sudah saatnya untuk menikah ya kita sudah siap ilmunya. Jadi tidak mencari lagi, tapi sudah tinggal mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan seperti itu. Jadi teman-teman nasiah khususnya harus juga selain sukses pendidikan, karir, organisasi, itu tadi yang keempat, sukses dalam berkeluarga. Baik, terima kasih, luar biasa. Sahabat Samara, kita beri aplaus secara virtual terlebih dahulu kepada dua narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Kepada Mas Iwan Setiawan kami ucapkan terima kasih atas ilmunya dan juga sharingnya, dan juga kepada Mbak Nunung Damayanti atas ilmunya juga, yang sore hari ini kita semuanya mendapatkan pencerahan. Nah, sahabat Samara pasti tambah semangat kan untuk menemukan harapannya. Nah, baik, karena waktu yang memisahkan kita gitu ya, pada kesempatan sore hari ini saya mohon izin untuk undur diri dalam serangkaian acara podcast yang kita angkat temanya mempertemukan harapan, dakwah enteng-entengan yang tidak enteng gitu ya. Ternyata filosofinya sangat luar biasa gitu ya. Semangat untuk bagi para sahabat Samara, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang diharapkan, tapi jangan lupa memantaskan diri, mengupgrade ilmu agar supaya membina rumah tangga dan juga bisa membangun ketahanan keluarga. Karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Kalau membangun keluarganya sudah bagus, maka akan berpengaruh terhadap masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik maka juga akan berpengaruh terhadap baiknya suatu negara, khususnya di Indonesia. Jadi angka indeks pembangunan manusia pun juga akan lebih berkualitas jika akar rumputnya, dalam hal ini keluarga, pun juga sudah bagus. Nah, demikian kita bertemu dalam podcast selanjutnya yang lebih seru lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.